Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pemerintah bersiap menerapkan tatanan normal baru atau new normal di tengah situasi pandemi corona. Dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Pemerintah masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai berlakukan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Saudara, sesuatu normal yang baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah mengerti. Namun saudara, kita harus mampu beradaptasi dan mengikuti new normal ini. Nah, supaya kita tidak ketinggalan dengan keadaan yang ada. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal. Di mana saudara, sebentar lagi pemerintah akan mengizinkan tempat-tempat ibadah untuk dibuka kembali. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara. Dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Jam ibadah juga akan mengalami perubahan. Dimana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Oleh sebab itu, saya berharap seluruh pengerja dan jemaat mulai menyesuaikan diri dengan new normal yang ada di depan kita. Saya percaya.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak dan Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Saya berdoa semuanya kita boleh aman dalam perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan terus berlimpah-limpah atas hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah hari-hari ini kita boleh kembali kepada firman dan kita akan menjadi kuat dan menjadi pemenang di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hey. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Mari sekali lagi kita katakan. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Ingat janji Tuhan, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari lebih lagi bersama. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Mari bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Bisa sambil bertepuk tangan. Ya, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yes. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat segala yang baik dalam hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan, dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau merasakan kekudusan-Mu Tuhan ada di tempat kami ya Tuhan. Karena kami tahu berada dalam hadirat Tuhan adalah yang terindah bagi setiap kami. Ini setiap kami malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa
hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu Yesus. Ini setiap kami datang membawa hati kami yang terbaik. Kami sembah Raja kami. Kami sembah Yesus kami. Allah yang kudus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami telah saksikan segala yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah nama-Mu, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau-lah yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh ya Rabba ya Syakana Rabba Rabba Rabba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima lagi kami rindukan Engkau. Diam dalam hadirat-Mu. Oh ya Rabba ya Syakana Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah Engkau Allah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh riadara la 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 baisaka la 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 bara baya dara la la bara 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 bara. Pire dara la la bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh riadara la 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 bara 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 baisaka la 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 bara 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 bara. Haleluya. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus kau ajaib. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang ajaib. Allah yang penuh kuasa. Allah yang kami tinggikan. Allah yang kami muliakan. Di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Tak habis-habisnya Tuhan kami bersyukur buat kasih setia, anugerah dan pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang masih sama Tuhan, menolong kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak terima kemuliaan, keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkarya Tuhan buat firman-Mu, berkarya Engkau Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita hari ini bersama-sama mengikuti ibadah FA di rumah masing-masing. Walaupun sudah hampir lebih kurang 3 bulan kita berada di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya kita tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini bukankah sering kita menjumpai banyak orang-orang Kristen, yang dimana orang-orang Kristen banyak yang kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan imannya karena mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan. Seperti dalam halnya yaitu kehilangan orang yang mereka kasihi, dikhianati oleh orang yang mereka percayai, lalu juga menderita penyakit yang sudah divonis tidak mungkin disembuhkan lagi. Bahkan juga ada orang yang mengalami kebangkrutan usahanya, sehingga hidup menjadi sangat sulit. Tetapi itu semua dikatakan mampu membawa perubahan dalam kehidupan kerohanian seseorang. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mungkin pula mengubah pengenalan orang tersebut kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita melihat rangkaian peristiwa dalam kehidupan Yusuf, hari ini kita akan belajar yaitu daripada kehidupan Yusuf.
kita lihat yaitu peristiwa dalam kehidupan Yusuf dari Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 50 pasal yang ke-50. Dikatakan kehidupan Yusuf bukanlah kehidupan yang lepas dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sama seperti setiap kita. Namun yang menarik adalah setelah melewati semuanya itu dikatakan Yusuf tidak menjadi kecewa. Dan dikatakan juga Yusuf tidak meninggalkan Allah ataupun melihat Allah sebagai pribadi yang kejam. Tidak peduli dan Allah yang meninggalkan pada saat penderitaan itu datang. Tetapi justru dikatakan melalui semuanya itu dikatakan bahwa Yusuf dapat merangkumkannya dalam satu pernyataan positif. Dapat kita lihat yaitu yang dicatat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu paling sedikit ada 3 pengenalan akan Allah yang harus kita miliki dalam melewati setiap peristiwa yang sulit dimengerti dalam hidup kita. Supaya di mana kita dimampukan untuk yang namanya menjalaninya. Yang pertama kita lihat yaitu, yang pertama di sini yaitu saya katakan yaitu bahwa kita haruslah mengenal Allah yang berdaulat atas masa depan. Masa-masa suram sekarang ini, kalau bisa dikatakan masa-masa suram yang dihadapi yaitu di dalam hidup Yusuf, diawali ketika ia dibuang oleh saudara-saudaranya ke sebuah sumur dan kemudian dijual kepada rombongan para pedagang budak yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Mesir. Saat mengalami peristiwa ini, apa yang mungkin Yusuf rasakan? Mungkin saat itu Yusuf merasa ketakutan karena akan berpisah dengan ayahnya. Mungkin juga ia merasa dikhianati dan dibuang oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi dan melindunginya. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Mungkin pada waktu itu Yusuf juga bergumul dengan masa depannya. Bagaimana hidupnya kelak. Kita lihat bahwa ia bukanlah orang yang bebas lagi. Tetapi Yusuf yaitu adalah seorang budak. Itu berarti ia tidak berhak menentukan kehidupannya sendiri. Hidupnya sudah menjadi milik orang lain. Ia jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya. Lalu apa yang akan ia alami di tangan para pedagang budak? Di tangan orang-orang seperti ini dikatakan maka sangatlah wajar bila Yusuf bergumul atas hidupnya. Karena ia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi sewaktu ia ada di pasar budak. Seperti apakah orang yang akan membelinya? Mungkin pula ia akan mati dalam perjalanan menuju ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf pun pada saat mengalami semuanya itu, tentu dia pasti merasakan yang namanya kepahitan yang luar biasa. Dan Yusuf tidak mengerti apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidupnya. Mengapa Allah mengizinkan Yusuf mengalami semuanya itu? Namun kita lihat 20 tahun kemudian, 22 tahun kemudian ketika Yusuf menoleh ke belakang dan melihat kembali peristiwa pahit dibuang dan dijual ini. Dikatakan ia dapat mengatakannya yaitu di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan di sini dalam Kejadian 45 ayat 5, 7 dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah
yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika Yusuf merenungkan kembali peristiwa ini, dikatakan Yusuf melihat dan mengenal Allah yang berdaulat atas masa depan. Allah yang berdaulat atas setiap peristiwa dalam kehidupan manusia. Allah yang sanggup memakai setiap peristiwa pahit dalam kehidupan setiap manusia untuk membentuk dan mempersiapkan manusia menggenapi rencananya. Allah yang demikianlah yang dalam kedaulatannya mampu memangkai rekaan jahat manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipilihnya. Allah yang tidak pernah salah dalam bekerja dalam kehidupan ini. Melalui peristiwa pahit ini dikatakan Yusuf justru dibawa untuk mengenal dan memahami kedaulatan Allah. Kedaulatan yang bertujuan mendatangkan kebaikan bagi hidup orang yang dipilihnya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kedaulatannya Allah mampu memakai setiap peristiwa di dalam kehidupan ini, yaitu untuk mempersiapkan kita menghadapi sesuatu di masa yang akan datang. Sesuatu yang baik dalam perspektif Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat yang membuat saudara bergumul dengan penuh air mata. Saudara bingung karena ada banyak peristiwa pahit yang saudara tidak mengerti. Saudara dihadapkan pada jalan buntu yang membuat Bapak Ibu tidak lagi dapat melihat kebaikan Allah. Bapak Ibu bimbang dan ragu dan juga kehilangan pegangan. Saya katakan pada hari ini, janganlah goyah, yakinlah bahwa Allah yang berdaulat itu mampu memakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan yang seturut rencananya bagi kita. Amin. Allah yang berdaulat itu mampu merangkaikan setiap tragedi dalam hidup manusia, yaitu untuk menghasilkan sebuah simfoni pada akhirnya. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat pengenalan akan Allah yang kedua, yang harus kita miliki dalam melewati setiap peristiwa yang sulit dimengerti dalam hidup kita, yaitu supaya kita dimampukan untuk menjalaninya. Yang kedua, saya katakan di sini yaitu mengenal Allah yang maha tahu dan maha hadir. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan di sini ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ayat 14 dikatakan, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihatlah, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita.
Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dari ayat yang sudah kita baca, bahwa bujukan istri Potifar yang mencoba membawa Yusuf untuk berbuat dosa, bukanlah hal yang mudah dihadapi. Dikatakan Yusuf tetap dengan tegas, yaitu menolak istri Potifar, di mana yang tercatat dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, dan menerima konsekuensi logis fitnahan yang menyeretnya ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat Yusuf melakukan hal ini? Ia punya pilihan untuk tidak melakukan ini. Ia punya pilihan untuk tetap hidup. Ia punya pilihan untuk tetap hidup enak, menikmati segala fasilitas, yaitu sebagai pengawas rumah tangga Potifar. Satu-satunya alasan yang terpenting adalah karena Yusuf menyadari kemahatauan dan kemahahadiran Allah. Allah tahu ketika ia duduk atau berdiri. Allah tahu apa yang ia pikirkan. Bahkan ketika ia berusaha untuk melarikan diri dari hadapan Allah, sampai ke ujung laut dan ke langit pun, dia tahu bahwa Allah ada di sana. Yusuf menyadari manusia tidak melihat, tetapi namun Allah tahu dan hadir. Allah mengerti setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Yusuf tidak mengeluh atas fitnahan yang membawanya ke penjara. Sebagai akibat dari sikap takut dan hormatnya kepada Allah. Karena Yusuf tahu bahwa Allah dalam kemahatauannya, tahu apa yang dialaminya, tahu penderitaannya. Dan jikalau itu diizinkan untuk terjadi, maka Allah di dalam kemahatauannya itulah yang terbaik bagi Yusuf. Dan Allah tetap hadir, ada bersamanya ketika ia harus menanggung penderitaan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak dapat merasakan kehadirat Tuhan. Kita seringkali bertanya-tanya, di manakah Tuhan pada saat aku menderita? Di manakah Tuhan pada saat aku merasakan kesusahan? Di manakah Tuhan pada saat aku membutuhkan pertolongan? Apakah Tuhan tahu apa yang aku rasakan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan di sini, Tuhan tahu perasaan kita. Tetapi di dalam kemahatauannya pula, Ia mengizinkan itu untuk kita lewati. Karena itu yang terbaik bagi kita. Dan hal itu Tuhan izinkan kita alami untuk membentuk kita. Dan Allah ada bersama-sama dengan kita untuk melewatinya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam kita melewati kehidupan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Allah yang kedua yang harus kita miliki dalam melewati setiap peristiwa yang sulit dimengerti dalam hidup kita. Di mana supaya kita dimampukan untuk menjalaninya. Yang ketiga saya katakan di sini, hendaklah kita mengenal Allah yang bekerja seturut waktu dan caranya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, akibat daripada fitnahan istri Potifar, maka dikatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam penjara Mesir sama artinya dengan hidup tanpa pengharapan lagi. Sama seperti juga apabila seseorang masuk dalam tahanan, masuk dalam penjara yang ada sekarang ini. Itu sama artinya dengan hidup tanpa pengharapan lagi. Tetapi kita perlu ingat,
Kita lihat ketika di dalam penjara, Yusuf berhasil mengartikan mimpi, yaitu dari juru minuman dan juru roti. Dan Yusuf melihat hal itu adalah kesempatan besar baginya untuk dibebaskan dari penjara. Dan cara yang dipakainya pun adalah cara yang logis dan baik. Namun Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seribu sayang, waktu Yusuf bukanlah waktu Tuhan. Dan cara Yusuf juga bukanlah cara Tuhan. Dan Yusuf dikatakan masih harus menunggu 2 tahun lagi. Mungkin sering kita mengalami suatu masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa ketika ada sesuatu jalan keluar, kita katakan bahwa ini mungkin jalan dari Tuhan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Yang terjadi malahan itu bukan jalan keluar. Malahan mungkin kita harus menunggu 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin sampai 5 tahun kita menunggu jalannya Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya seperti Yusuf dikatakan dalam penantiannya selama 2 tahun itu. Yusuf tidak pernah tahu bagaimana lagi ia harus keluar dari penjara. Cara dan kesempatan yang paling memungkinkan sudah lewat. Yusuf tidak pernah menduga Tuhan akan mengubah hidupnya, yaitu hanya dalam 1 malam saja. Ketika di mana Raja Potifar mengalami mimpi, ia membuat dia gelisah dan ingin mengetahui apa arti dari mimpinya. Setelah bertahun-tahun melewati semua itu, kemudian Yusuf menengok ke belakang dan melihat kembali perjalanan hidupnya. Ia melihat dan mengenal bahwa Allah bekerja seturut waktu dan caranya. Untuk menggenapi rencana agungnya, waktu dan cara Allah memang berbeda dengan apa yang Yusuf bayangkan. Namun dikatakan Allah tidak pernah diam. Allah bekerja dalam berbagai cara yang mungkin tidak terselami. Seperti yang dikatakan Allah kepada Yesaya, yaitu di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Atau mungkin Allah juga bekerja dalam waktu yang berbeda pula, seperti yang tercatat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melewati kepahitan-kepahitan yang kita alami, terkadang kita merasa seolah-olah Allah berpangku tangan dan hanya menonton saja. Ketika kita melewati penderitaan, mungkin kita berpikir bahwa Allah hanya berdiam diri saja. Namun yang perlu kita ingat, namun sesungguhnya pada saat itu Allah sedang bekerja sesuai waktu dan caranya untuk menggenapkan rencananya bagi kita yang mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan dan harapkan. Tetapi itulah yang Allah pandang baik bagi kita. Pengenalan Yusuf akan Allah melalui perjalanan hidupnya membuat ia akhirnya mampu menyimpulkan bahwa Allah yang berdaulat atas masa depan, Allah yang maha tahu, yang tahu dan mengerti apa yang ia alami, Allah yang hadir dalam setiap peristiwa hidupnya adalah Allah yang juga bekerja menurut waktu dan rencananya. Allah yang demikianlah juga yang mampu memakai rencana jahat manusia untuk membentuk, mempersiapkan dan memakai orang yang dipilihnya untuk menggenapkan rencananya. Pengenalan akan Allah dikatakan adalah sebuah proses seumur hidup. Akan tetapi biarlah kita sama-sama bertekad melalui peristiwa yang sulit dimengerti dalam hidup kita.
Kita pun dapat dibawa kepada pengenalan akan Allah dengan benar. Dan pengenalan itu akan memampukan kita menjalani hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi dari awal. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami selalu meninggikan nama-Mu. Hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga kami dapat melakukan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan Tuhan kehendak-Mu. Sehingga kami dapat melakukan seturut rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah menjamah hati kami.
yang telah menegur kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai turut rencana-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami berkenan di hadapan-Mu. Agar kami lebih lagi Tuhan, hidup kami selalu meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini juga kami boleh berdoa Tuhan. Khususnya buat pemimpin rohani kami di pusat. Yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Beserta 4 wakil gembala. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati pelayanannya. Kau mengurapi pelayanannya Tuhan. Kesehatan, pengurapan alam jadi milik mereka. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa. Khususnya buat orang tua rohani kami Tuhan yang ada di keluarga besar GB Medan Plaza. Kami berdoa buat Bapak Pendeta R. Bambang Yonan beserta ibu dan juga kedua anaknya Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan buat orang tua rohani kami ini. Berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan buat orang tua rohani kami ini. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan khususnya buat Bapak Gembala Sidang kami di keluarga besar GB Medan Plaza. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno beserta ibu dan juga kedua anaknya Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan buat kehidupan gembala kami ini. Engkau urapi Tuhan, pengurapan Allah luar biasa terus Tuhan bekerja buat gembala kami. Dan juga beserta keempat wakil gembala Tuhan di keluarga besar GB Medan Plaza. Kau juga memberkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu mengalir Tuhan buat keempat wakil gembala ini Tuhan. Berkati istri dan juga anak-anak mereka. Berkat-Mu melimpah lebih lagi Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan. Khususnya buat Bapak Gembala Sidang kami di GB Sunggal Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting beserta ibu dan juga kedua anaknya. Berkat-Mu mengalir Tuhan, mengalir mengurapi gembala kami Tuhan. Hikmat pewahyuan Allah bekerja Tuhan, kesehatan, kekuatan, mengalir terus Tuhan buat gembala kami. Memberkati kehidupan gembala kami Tuhan lebih lagi. Memberkati lebih lagi Tuhan setiap keluar masuk mereka. Berkat-Mu tercurah Tuhan buat Bapak Gembala Sidang kami. Dan juga Tuhan, kedua wakil gembala di GB Sunggal, Kau berkati Tuhan. Bapak Budiman Saragi beserta Bapak Daulat Asugian Tuhan. Engkau berkati Tuhan kedua wakil gembala ini. Kau berkati istri dan juga anak-anaknya. Berkat-Mu melimpah Tuhan buat wakil gembala kami. Berkati Tuhan lebih lagi. Berkati lebih lagi Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu melimpah Tuhan lebih lagi Tuhan. Memberkati dan mengurapi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, anugerah dan pertolongan dalam hidup kami. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, yaitu di GB Sunggal Tuhan, keluarga besar GB Sunggal. Roh Kudus yang mengurapi Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat-Mu mengalir Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan di dalam menghadapi yaitu di mana masa COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Sehingga mereka terlihat Tuhan di mata-mata orang bahwa mereka adalah orang-orang jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang percaya dan setia selalu untuk mengikut Tuhan. Jemaat-jemaat yang selalu menjaga hidup mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat-Mu mengalir, tercurah, memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya buat negara kami ini, buat negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan Allah terjadi Tuhan. Di mana negara kami Tuhan sedang dilanda COVID-19.
Kami berdoa dan yakin dan percaya Tuhan, masalah di negara kami ini akan cepat dengan selesai Tuhan. Sehingga negara kami Tuhan bisa dapat kembali dalam keadaan normal seperti semula Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan juga turun tercurah Tuhan buat negara kami. Berkati setiap para pemimpin kami Tuhan di negara kami ini. Mulai dari yang terkecil, dari terendah Tuhan hingga yang tinggi Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Bapak Presiden kami Tuhan, Insinyur Joko Widodo, beserta wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Roh Kudus yang memberkati Tuhan dalam kepemimpinan mereka, di dalam memimpin negara ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan mengalir buat kehidupan pemimpin kami Tuhan, buat kehidupan presiden kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang memberkati kehidupan kami. Dan juga kami tidak lupa berdoa Tuhan, khususnya buat Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu Tuhan. Sentosa ada di puri-puri-Mu Tuhan. Berkat yang ada di Yerusalem mengalir dalam kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini. Mengalir dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih setia, anugerah dan pertolongan-Mu yang selalu melimpah-melimpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Sebelumnya mari kita angkat kedua tangan kita dan keterima berkat daripada Bapa di sorga. Kasih Allah Bapa Maha Besar, anugerah daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus. Itulah gerejanya yang memberkati kehidupan kita. Mulai dari hari ini hingga sampai Maranatha, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Berikut kami sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan GBI Sunggal. Hai teman-teman, kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami informasikan juga bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan umum, dan persembahan lainnya. Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui transfer ke Bank Mandiri di nomor rekening 1050012898965 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Bukti setoran dapat Bapak Ibu kirimkan melalui WA GBI Sunggal di nomor 0852 11 11 2681. Persembahan juga dapat diberikan dengan men-scan QR GBI Sunggal dengan mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara. Kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara.
Berikut kami memberikan tutorial memberi persembahan melalui OVO atau link aja. Download dan buka aplikasi OVO melalui Play Store di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GBI Sunggal, ketik nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Lanjutkan, berhasil dan persembahan sudah diterima. Atau memberi persembahan melalui aplikasi link aja. Download dan buka aplikasi link aja, scan QR Code GBI Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang Bapak Ibu ingin berikan, oke dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GBI Sunggal. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan dan ibadah online Departemen Keluarga Besar GBI Sunggal dapat Bapak Ibu lihat di channel YouTube GBI Sunggal dan akun Facebook GBI Sunggal. Mari Bapak Ibu terus berbuah, terus menjadi berkat, dan bertekunlah di dalam doa. Salam sehati dari kami, Tuhan Yesus memberkati.